Halo, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Pada video kali ini, teman-teman akan saya bagikan informasi yang paling baru adalah sebenarnya ini belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya dan belum pernah dibahas di dalam ketenagakerjaan Indonesia ya. Dan baru ini ada bahwa dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya adalah ada beberapa poin yang memang yang baru di dalam undang-undang itu. Jadi ada 4 peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, yaitu yang pertama adalah itu peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 itu penggunaan tenaga kerja asing. Terus nomor 35 itu tahun 2021 itu terkait dengan PKWT, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan PHK ya. Terus yang 36-nya PP Peraturan Pemerintah nomor 36 itu tahun 2021 itu terkait pengupahan. Dan yang terakhir ini adalah nomor 37 dan ini yang akan kita bahas tahun 2021 penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi begini teman-teman. Yang sekarang ini yang sudah berjalan adalah memang adalah adanya jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS ya. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, terus jaminan pensiun. Nah, terus ada juga jaminan kesehatan nasional ya, yang BPJS Kesehatan. Nah, dan tambahannya adalah dengan adanya PP nomor 37 tahun 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, pekerja itu ada mendapat jaminan kehilangan pekerjaan. Walaupun ini karena ini memang termasuk baru ya, program pemerintah yang baru, memang implementasinya belum diimplementasikan di banyak perusahaan. Tetapi ini adalah sudah dikeluarkan undang-undangnya dan ini hal yang positif untuk kita seorang pekerja ya, dan akan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini maksudnya apa ya? Program jaminan kehilangan pekerjaan itu tujuannya adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaannya. Nah, ini salah satu jaminan ke kita contohnya saat di PHK oleh perusahaan karena memang perusahaan valid ya kan. Dan ini dibuat sebagai suatu jaminan hidup sesudah kita tidak bekerja lagi. Artinya PHK karena memang PHK perusahaan valid, bukan karena surplus tapi ya beda. Dan ini prinsipnya seperti asuransi sosial gitu teman-teman untuk pekerja yang tidak bekerja lagi. Seperti itu. Terus yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan nantinya seperti jaminan hari tua lah. Seperti jaminan hari tua dan juga diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, itu biasanya akan dibayar dan iurannya biasanya bersumber dari pemerintah. Menurut aturan undang-undang yang dibuat adalah bersumber dari pemerintah. Dan ini nanti adalah aktual pelaksanaannya masih dalam proses. Hanya memang aturannya sudah keluar, itu Peraturan Pemerintah nomor 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, biasanya manfaat-manfaat yang didapat nanti oleh ketenaga kerja adalah uang tunai, terus akses informasi pasar kerja dan pelatihan. Nah, jadi lumayan komplit teman-teman. Kalau ini benar-benar terjadi, jaminan kehilangan pekerjaan ini atau JKP ini, maka akan membantu kita tenaga kerja yang kena PHK. Jadi peserta yang bisa ikut dalam jaminan kehilangan pekerja ya, adalah warga negara Indonesia yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai dengan penahapan atau kepesertaan dalam Peraturan Presiden nomor 100 tahun 2013. Jadi ada yang sudah diikutkan, artinya sudah diikutkan dalam jaminan hari tua, terus jaminan pensiun gitu yang sudah diikutkan di situ, dan juga jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kesehatan. Itu maksudnya orang yang sudah ikut di situ.
Dan semua perusahaan harus mengikutkan itu, sekurang-kurangnya diikut sertakan karyawannya ya. Terus yang belum berusia 54 tahun, artinya yang masih usia produktif lah ya. Terus mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, baik itu PKWT dan maupun PKWTT. Nah, itu syarat-syarat atau orang-orang yang menerima manfaat dan peserta jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, terus juga adalah buruh atau yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Jaminan sosial di situ artinya yang masuk dalam BPJS tadi, BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan pada saat di awal. Yang video sebelumnya sudah kita bahas bahwa memang harus diperhatikan pada saat kita masuk memulai suatu pekerjaan, harus kita lihat memang apakah kita di perusahaan yang kita lamar itu mengikutkan pekerjanya BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan perlindungan-perlindungan yang lain. Karena itu adalah nanti syarat untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan apabila nanti suatu waktu atau tahun ini atau tahun depan implementasi JKP ini, jaminan kehilangan pekerja ini, sudah direalisasikan oleh pemerintah. Terus adalah buruh atau pekerja yang baru didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Ini orang yang baru juga boleh. Nah, itu teman-teman. Dan manfaatnya cukup lumayan ya. Manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan ini cukup lumayan. Seperti saya katakan tadi lah, uang tunai. Nah, uang tunai itu kita terima bisa 45% dari upah untuk 3 bulan pertama. Nah, masalah aktual nanti pelaksanaan di lapangan oleh pemerintah bagaimana itu memang belum dirumuskan ya, cuman di dalam undang-undang dalam peraturan pemerintah nomor 37 ini tentang jaminan kehilangan pekerjaan ini sudah dibahas bahwa 45% dari upah untuk 3 bulan pertama kita terima uang tunai, terus 25% dari upah untuk 3 bulan kedua, dan itu kita terima selama 6 bulan ya. Terus misalnya akses informasi pasar kerja, artinya pasar info-info ketenagakerjaan itu, layanan informasi pasar kerja atau bimbingan jabatan. Bimbingan jabatan ini maksudnya kalau operator nanti dia akan dibimbing sebagai operator yang kompeten dan di training dan dikursuskan gitu ya. Terus dilakukan oleh petugas-petugas atau petugas antar kerja. Jadi itu dilakukan oleh petugas-petugas dan dinas-dinas ketenagakerjaan nanti, dan juga oleh petugas-petugas yang ada di dinas ketenagakerjaan masalah petugas antar kerja ini, dan juga melalui Disnaker sama sistem naker, sistem yang ada di ketenagakerjaan. Nah, itu akses. Terus juga adalah nanti dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan itu, kita yang kehilangan pekerja yang kena PHK adalah yang kena manfaat JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, adalah kita bisa mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi itu maksudnya kalau kita seorang operator nanti akan, selama kita menganggur, akan dilatih. Kalau memang masih kita belum kompeten di situ, dilatih dan dapat sertifikat gitu ya. Nah, itu salah satu keuntungan dari jaminan kehilangan pekerjaan ini. Terus juga dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah, baik swasta maupun perusahaan. Jadi kita nanti tetap di-training oleh orang-orang yang profesional kalau memang kita nanti mendapat program jaminan kehilangan pekerjaan. Dan ini salah satu program pemerintah yang sudah dikeluarkan peraturan pemerintah di PP nomor 37 tadi saya sebutkan, nomor 37 tahun 2021, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan ini yakin saya ini hal yang baru di dalam ketenagakerjaan Indonesia ya. Hal yang baru bahwa adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, soal bagaimana manfaat-manfaatnya dan siapa yang menerima manfaat ini akan kita lanjut di dalam video selanjutnya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya tentang siapa yang penerima manfaat jaminan kehilangan pekerjaan.
Baik, itu teman-teman, mohon untuk tetap mendukung channel Timson Shimamura supaya tetap bisa berkembang dan bisa menyampaikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap mendukung channel Timson Shimamura dengan like, komen di bawah video ini. Jangan lupa subscribe juga dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi lanjutan dari channel Timson Shimamura. Begitu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.